Salam jumpa Tuhan, selamat hari Minggu, kita bersyukur pada Tuhan kesempatan yang luar biasa pada minggu yang pertama di bulan April ini. Tidak kebetulan kita sedang merayakan Paskah. Selamat Paskah, Tuhan bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, memberi hidup yang kekal. Minggu ini, tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama, menang atas keakuan. Menang atas keakuan. Galatia pasal yang kedua ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukannya aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat ini adalah pengakuan daripada Rasul Paulus bagaimana dia berjuang mengalahkan keakuannya, bahkan juga mengalahkan dirinya sendiri setelah dia berjumpa dengan Kristus. Satu hal yang sangat prinsip dan penting adalah ketika Kristus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid-murid, termasuk juga menampakkan diri kepada Rasul Paulus di dalam penglihatan, maka Paulus mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa dan juga pengalaman hidup yang membawa dia menang atas keakuan. Saya juga percaya semua kita harusnya adalah orang-orang yang harus menang atas keakuan kita. Keakuan adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Keegoisan, saudara-saudara sekalian, itu adalah merupakan bagian kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu artinya seluruh keegoisan, bahkan juga keakuan kita harus kita taklukkan di bawah kaki Tuhan. Dan saya percaya harusnya kemenangan Kristus membawa kita mengalami kemenangan juga menang atas keakuan diri kita. 3 prinsip sederhana bagaimana caranya kita menang atas keakuan diri kita. Yang pertama adalah belajar rendah hati. Belajar rendah hati. Kalau saudara membaca dalam Alkitab Markus pasal yang ke-15 ayat 21 dan Roma 16 ayatnya yang ke-13, saudara menemukan satu sosok yang luar biasa di sana yang bernama Simon orang Kirene. Simon orang Kirene adalah orang terpandang, orang yang memiliki kelas hidup yang luar biasa. Tetapi dia berani menaklukkan keakuannya dengan belajar rendah hati. Salah satu yang dilakukan adalah dia mengikut ataupun dia memikul salib Kristus sampai di Golgota. Sebuah tantangan yang tidak mudah. Tetapi dia belajar rendah hati sehingga keakuannya pun dikalahkannya. Saya berdoa setiap kita hari ini yang mau menang atas keakuan kita, kita harus belajar rendah hati. Yang kedua, kalau membaca dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 1-2, kita temukan sosok Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pemimpin Yahudi yang luar biasa, tetapi dia juga menang atas keakuannya. Apa yang dilakukan? Dia berani menaklukkan harga dirinya. Berani menaklukkan harga dirinya. Sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh manusia, termasuk saudara saya. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika harga diri sedikit tergores, kita menjadi marah. Sedikit harga diri kita mengalami yang namanya persoalan. Mungkin kita bisa menjadi orang-orang yang uring-uringan orang lain. Tetapi kita belajar dari Nikodemus, seorang yang rindu belajar firman Tuhan, berjumpa dengan Yesus. Lalu dia mengesampingkan siapa dirinya ataupun siapa kelasnya. Dan dia berhasil menjadi orang-orang yang mengalahkan keakuannya. Yang ketiga, belajar sabar dan menguasai diri. Dalam Amsal 16, saudara sekalian, kalau kita belajar firman Tuhan, maka orang-orang yang sabar, orang-orang yang menguasai diri, merekalah yang menang atas diri sendiri, menang atas egonya, menang atas keakuannya. Dan saya percaya itu akan membawa mereka memiliki kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.